Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini Sari akan membahas mengenai rekonvensi. Apa itu rekonvensi? Sari tidak membahas di video ini ya. Untuk penjelasannya ada di video Sari berjudul istilah-istilah hukum. Nah, untuk link ada di deskripsi ya. Oke, agar tidak bosan sambil menjelaskan, Sari akan membawa kalian jalan-jalan melihat kota Solo. Nah, untuk lokasi yang Sari ambil ini di sekitar Balai Kota ya, Balai Kota Surakarta sampai ke Gladak. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian dan bisnis kalian. Oke, langsung aja ya. Jadi pada suatu pagi yang cerah saat Sari sedang olahraga pagi, Sari bertemu dengan teman Sari bernama Gar. Dia bercerita mengenai permasalahan hukumnya bahwasanya dia digugat oleh pembelinya bernama Jat. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Kemudian karena Sari kepo dengan kasus hukum yang dialaminya, kemudian Sari meminta Gar untuk menjelaskan permasalahan dan isi gugatannya. Oke, jadi begini guys permasalahan hukumnya. Jat dan Gar terikat pada perjanjian jual beli. Awalnya pada bulan Januari, Jat dan Gar telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian jual beli truk, di mana Jat sebagai pembeli sedangkan Gar sebagai penjual. Perjanjian yang dibuat pada bulan Januari tersebut, dua pasal yang mengatur diantaranya menentukan Jat sebagai pembeli akan memberikan uang muka 10% atau sebesar 100 juta sebelum unit diserahkan kepada pihak pembeli. Kemudian sisanya 90% sebesar 900 juta akan dibayarkan maksimum 30 hari sejak ditandatanganinya berita acara serah terima. Nah, itu ya salah satu bunyi perjanjiannya. Perjanjian itu sangat penting ya guys, karena untuk mengetahui kewajiban yang harus kita lakukan dan hak yang akan kita terima. Lalu kemudian Gar bercerita kepada Sari bahwasanya Jat melakukan pembayaran sebesar 10%, yaitu 100 juta rupiah yang dibuktikan dari slip setoran. Kemudian Gar menyerahkan kepada Jat unit truk dengan nomor mesin A1 dan A2. Kemudian setelah tempo waktu terlampaui karena Jat tidak segera membayar tagihan, maka Gar mengambil unit truk yang telah diserahkan dengan dasar bahwasanya Jat tidak membayar tagihan. Nah, begitu ya kronologis permasalahan yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam contoh kasus ini. Lalu kemudian di dalam gugatan berisikan bahwasanya Gar memaksa mengambil unit truk berdasarkan berita acara serah terima. Lalu dalam gugatannya, Jat sebagai penggugat juga menuduh bahwasanya Gar telah cedera janji, sehingga dalam gugatan Jat memohon kepada majelis hakim agar Gar menyerahkan unit truk yang telah diambilnya dalam keadaan baik. Kemudian karena Gar tidak terima dengan segala tuduhan Jat, dia kemudian bertanya kepada Sari, apa sih yang harus dilakukan? Kemudian Sari menyarankan agar Gar menjawab gugatan tersebut, disertai dengan mengajukan gugatan rekonvensi. Kemudian Sari menjelaskan dalam jawabannya, Gar dapat menerangkan bahwasanya Gar dan Jat telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian jual beli. Kemudian Gar juga membenarkan bahwasanya Jat telah menyerahkan uang muka yaitu sebesar 100 juta, sedangkan sisanya akan dibayarkan maksimum setelah serah terima barang. Kemudian dengan bukti serah terima barang, Gar juga telah menyerahkan kepada Jat 2 unit truk dengan nomor mesin A1 dan A2. Dan pada saat penyerahan, Gar sudah memastikan kondisi truk yang dijual dalam keadaan baik, sehingga dalam hal ini Gar selaku tergugat telah menyelesaikan kewajibannya secara penuh dan sempurna.
Dan kemudian ternyata fakta yang terjadi, Jad selaku pembeli uang muka yang seharusnya dibayarkan tidak sesuai, karena yang diperjanjikan adalah 10% atau sebesar 100 juta, akan tetapi kurang, hanya sebesar 90 juta rupiah. Jadi total kekurangan uang yang harus dibayarkan Jad kepada GAR adalah 900 juta plus 10 juta, jadinya 910 juta ya. Dan uang itu harus dilunasi Jad maksimal 30 hari setelah serah terima barang. Nah, kemudian atas dasar kekurangan pembayaran tersebut, maka GAR selaku penjual dapat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi yang isinya bahwa benar Jad dan GAR telah terikat dalam perjanjian jual beli dengan total tagihan 1 miliar pada bulan Januari. GAR telah menyerahkan 2 unit truk dengan nomor mesin A1 dan A2. Namun setelah truk diterima oleh Jad tidak juga menyelesaikan pembayaran. Kemudian alasan rekonvensi selanjutnya yaitu jumlah tagihan yang harus dibayar Jad selaku pembeli adalah 910 juta. Dan jatuh tempo pembayaran tersebut telah terlewati sebagaimana yang diperjanjikan. Nah, dasar perbuatan Jad yang belum melakukan pembayaran inilah yang digunakan GAR dalam mengajukan gugatan rekonvensi. Nah, begitu ya guys permasalahan yang terjadi, juga dasar-dasar gugatan balik atau rekonvensi yang bisa ditujukan kepada Jad selaku pembeli karena tidak membayar tagihan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan hukum ya. Oh ya, untuk penjelasan hukum ini bagi kalian yang mempunyai kasus hukum yang sama, bisa kalian gunakan sebagai dasar hukum untuk gugatan balik. Dasar hukum yang Sari bagikan adalah pada pasal 1338 KUH Perdata, menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, pasal ini penting ya untuk kalian pelaku usaha. Kenapa? Dikarenakan ada beberapa klien Sari yang tidak membaca isi perjanjian karena bagi mereka sangat merepotkan, dan kebanyakan mereka juga sangat menggampangkan tanda tangan di atas kertas. Tapi kalau buat Sari pribadi sebagai pelaku usaha, sebelum tanda tangan di atas kertas, Sari akan pelajari terlebih dahulu minimal mengenai tempo waktu pembayaran, hak dan kewajiban, sanksi yang mungkin bisa terjadi seperti itu. Lalu dasar hukum selanjutnya ya, pada pasal 1457 dan pasal 1458 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli merupakan kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri untuk wajib menyerahkan barang dan pihak lain wajib membayar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, itu ya bunyi dasar hukumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dasar hukum mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, di sini yang akan Sari bagikan adalah pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Intinya, pasal ini menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jujur, juga ada kejelasan mengenai kondisi barang dan tidak mengabaikan kewajiban dalam melakukan transaksi sebagaimana yang disepakati. Kemudian dasar hukum mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan, dengan wajib untuk beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Bahwa kewajiban konsumen sebagaimana yang sudah dibahas bersesuaian pula dengan ketentuan pasal 1513 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu
dan di tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut perjanjian. Nah, begitu ya guys, dasar-dasar hukum yang bisa kalian gunakan jika kalian digugat atau akan menggugat mengenai kasus jual beli yang merugikan kalian. Kalian bisa menggunakan dasar-dasar hukum ini. Oke guys, hati-hati dalam menjalankan bisnis usaha. Semoga video ini memberikan manfaat. Salam selalu cuan. See ya.